wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Bandung akan melaksanakan praktik coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Siang Bu. Ya. Baik Bu Dewi, terima kasih atas kehadirannya di sini. Hari ini kita akan melaksanakan proses percakapan coaching dalam supervisi akademik ya. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh Bu Dewi sebagai seorang coach ya. Yang pertama adalah sebagai seorang coach, Bu Dewi harus memiliki prinsip coaching. Seperti kita ketahui bahwa prinsip coaching itu ada 3, ada kemitraan, artinya coach dan coachee itu setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian proses kreatif, di mana coach itu berusaha untuk kreatif mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan ide kreatif dari coachee. Dan terakhir memaksimalkan potensi. Potensi siapa? Potensi dari Bu Dewi sendiri sebagai coach, kemudian potensi dari coachee. Bagaimana dia mengembangkan potensi dia untuk bisa memiliki solusi terbaik untuk masalah dia. Itu yang pertama ya Bu. Yang kedua, coach itu harus memiliki kompetensi inti coaching. Kalau tadi prinsip, sekarang kompetensi. Nah, apa kompetensi itu? Yang pertama, lisensi. Lisensi itu kehadiran penuh. Ya, bahwa coach itu hadir di depan coachee itu penuh. Artinya badan fisiknya ada di sini, pikirannya pun harus ada di sini. Tidak boleh kemana-mana ya. Kemudian harus memiliki kompetensi mendengarkan aktif. Jadi tidak hanya mendengarkan biasa, tapi harus aktif mendengarkan coachee berbicara. Jadi intinya yang banyak berbicara itu bukan coach, tapi coachee ya. Kemudian terakhir adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Rasa itu singkatan ya Bu ya, dari receive, ask, summarize, dan appreciate ya. Kalau receive itu kita bersedia mendengarkan, menerima coachingnya, kemudian ask, bertanya dengan pertanyaan berbobot tadi ya, dengan teknik rasa. Nah, summarize, menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh coachee, dan terakhir appreciate, memberikan apresiasi terhadap coachee yang sudah mampu memunculkan ide atau solusinya sendiri. Nah itu Bu yang harus diperhatikan, yang harus muncul nanti pada saat percakapan coaching ya. Berikutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi ada 3 sebenarnya Bu, tentang riset, kehadiran penuh saya terhadap coaching gitu ya. Terus mendengarkan aktif permasalahan yang ada di coaching. Terus saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching itu sendiri. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya ya Bu. Dari ketiga kompetensi coaching tadi, mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya? Nanti Bu di pelaksanaan coaching yang ingin dibagi oleh Ibu, ketika saya kompetensi saya dalam mendengarkan aktif coaching. Baik. Pertanyaan berikutnya, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan coaching yang diinginkan oleh Bu Dewi? Indikator yang ingin dicapai tentu saya sebagai coach ya dalam pelaksanaan coaching ini mampu mendengarkan aktif coaching tersebut. Ya, baik Bu Dewi, itu pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Dewi ya dalam tahap ini. Berikutnya Bu Dewi dipersilahkan untuk melakukan percakapan coaching dalam supervisi akademik. Good luck ya Bu. Sama-sama Bu Dewi, saya akan melakukan coaching dulu dengan Pak Soleh. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Soleh. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih. Bapak sedang sibuk apa hari ini? Hari ini adalah pertama masuk sekolah Bu. Sudah lama libur kenaikan kelas.
Menghadapi hari ini saya sangat semangat sekali karena akan mulai bertemu dan mengajar lagi dengan murid-murid saya di kelas. Luar biasa sekali Bapak. Apakah masih ada perasaan yang lain selain merasa senang? Sebenarnya selain merasa senang, saya juga merasa lelah Bu, karena masih banyak guru-guru seniornya yang terutama guru-guru senior yang kurang bersemangat dalam mengajar. Baiklah, hari ini kita akan fokus pada tujuan Bapak untuk mengajak rekan sejawat, terutama guru senior, untuk lebih semangat mengajar. Mari kita mulai dengan membahas tujuan Bapak. Apa tujuan utama Bapak dalam hal ini? Tujuan utama saya adalah untuk meningkatkan semangat mengajar di antara guru-guru senior, sehingga mereka lebih termotivasi dan antusias dalam memberikan pelajaran kepada murid. Itu adalah tujuan yang sangat baik, Pak Soleh. Apa yang membuat Bapak ingin fokus pada hal ini? Saya merasa bahwa semangat mengajar sangat berpengaruh pada kualitas pembelajaran siswa. Jika guru bersemangat, siswa juga akan lebih antusias dalam belajar. Bagus sekali, Pak. Sekarang kita identifikasi situasi saat ini. Bagaimana kondisi semangat mengajar di antara guru-guru senior saat ini? Saat ini beberapa guru senior terlihat kurang bersemangat Bu. Mereka cenderung menggunakan metode pengajaran yang sama dari tahun ke tahun, sehingga kurang mencoba hal-hal yang baru. Baiklah, Pak Soleh. Terima kasih telah berbagi. Menurut Bapak, apa penyebab utama dari kurang semangatnya itu? Saya merasa beberapa di antara guru tersebut merasa lelah dan kurang termotivasi karena rutinitas yang monoton. Mungkin juga mereka merasa kurang dihargai atau kurang mendapat mutu. Luar biasa, Pak Soleh. Itu adalah wawasan yang sangat berharga. Sekarang mari kita pikirkan rencana aksi untuk mengatasi masalah ini. Apa yang Bapak lakukan untuk membantu meningkatkan semangat mengajar di antara guru-guru senior? Saya berpikir untuk mengadakan diskusi kelompok secara rutin Bu, di mana kami bisa saling berbagi ide dan metode pengajaran baru. Saya juga ingin memberikan apresiasi secara berkala untuk kinerja mereka. Itu adalah ide yang sangat baik, Pak Soleh. Bagaimana Pak Soleh akan mengorganisir diskusi kelompok itu? Saya mulai dengan mengajak beberapa guru senior untuk berkumpul dan mendiskusikan topik-topik yang relevan. Mungkin kita bisa menjadwalkan sebulan sekali dan memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara. Bagus sekali. Bagaimana dengan apresiasi? Apa bentuk apresiasi yang akan Bapak pikirkan? Saya bisa memberikan pujian dan penghargaan sederhana seperti sertifikat atau hadiah kecil untuk guru-guru yang menunjukkan peningkatan dan inovasi dalam mengajar. Itu adalah cara yang efektif untuk memotivasi, Pak. Sekarang siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan mengambil tanggung jawab untuk mengkoordinir diskusi kelompok dan memberikan apresiasi. Saya juga akan melibatkan beberapa guru lain untuk membantu sehingga tanggung jawab itu tidak hanya berada di pundak saya. Luar biasa, Pak Soleh. Pak Soleh telah merencanakan langkah-langkah yang konkret dan realistis. Kapan Pak Soleh akan mulai melaksanakan rencana ini? Saya akan mulai minggu depan Bu dengan mengundang beberapa guru senior untuk diskusi awal. Setelah itu kami akan mendapatkan jadwal bulanan. Bagus sekali, Pak. Saya sangat senang melihat semangat dan dedikasi Mas Soleh dalam meningkatkan semangat mengajar di sekolah. Saya yakin dengan pendekatan ini, Mas Soleh akan melihat perubahan positif. Terima kasih telah berbagi rencana hari ini, Mas Soleh. Terima kasih banyak Ibu. Saya sangat terbantu dengan percakapan ini dan merasa lebih percaya diri untuk melaksanakan rencana ini. Saya senang bisa membantu Bapak. Jika Bapak memerlukan dukungan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan. Saya ingin mendengar cerita Pak Soleh setelah melaksanakan rencana aksinya bersama rekan sejawat guru. Semoga sukses ya Pak Soleh. Baik Bu, terima kasih. Kita akhiri saja coaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dewi, gimana sudah melaksanakan proses coaching ya tadi ya? Alhamdulillah sudah dilaksanakan, Bu. Iya, baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan di tahap terakhir ini ya Bu, terkait dengan pelaksanaan proses coaching Ibu tadi. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan proses coaching yang diinginkan oleh Bu Dewi? Pertama, saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri.
saya melaksanakan kemitraan. Jadi saya menganggap bahwa coaching saya bukan bawahan saya, tetapi mempunyai mitra, jadi sejajaran sama kami itu. Yang kedua, saya sudah melaksanakan prinsip tentang proses kreatif. Saya sudah berusaha secara kreatif mengajukan beberapa pertanyaan itu yang bisa menggali permasalahan atau solusi yang dihadapi oleh coaching. Serta saya sudah melaksanakan prinsip memaksimalkan potensi dari coaching itu, tentu saja potensi dari saya sendiri sebagai coach, Bu. Selain itu saya juga saya rasa saya sudah memiliki kompetensi present, juga memiliki kompetensi mendengarkan secara aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang bobot. Ya. Baik Bu Dewi, ya luar biasa sekali Bu Dewi, ya ternyata sudah tercapai itu indikatornya, ya, baik prinsip coachingnya maupun kompetensi coachingnya. Baik, ada beberapa catatan ya Bu ya. Tadi ketika Bu Dewi melakukan proses percakapan coaching dengan Pak Soleh, saya kan mengamati ya, dan saya ada beberapa catatan. Boleh saya sampaikan ya Bu ya? Yang pertama Bu Dewi, catatan saya itu adalah Bu Dewi memang sudah memiliki pemahaman terkait prinsip coaching, di mana tadi kemitraan juga sudah muncul ya. Bu Dewi sudah berperan bahwa dalam proses percakapan itu Bu Dewi sebagai coach dan Pak Soleh sebagai coachee itu posisinya setara, tidak ada perbedaan strata, tidak ada yang tinggi mana yang paling tinggi coach atau coachee, tidak, itu sama ya. Kemudian tadi saya melihat Bu Dewi sudah berusaha menggali kreativitas coachee untuk membuat ide atau solusi atas permasalahannya. Itu tadi sudah nampak. Dan terakhir, sudah ada proses kreatif. Bu Dewi itu sudah bisa menggali kreativitas coachee untuk membuat solusi ya. Dengan cara apa tadi kalau saya lihat tuh Bu Dewi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang bermakna ya, dengan teknik rasa tadi ya. Berikutnya catatan saya adalah Bu Dewi sudah memiliki kompetensi inti coaching ya. Tadi yang dituju adalah mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah itu sudah dimiliki oleh Bu Dewi ya. Kemudian berikutnya adalah Bu Dewi sudah menerapkan percakapan dengan alur tinta ya. Sudah mampu menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan rencana aksi dan tanggung jawab ya. Itu yang penting ya Bu Dewi ya. Nah ini terakhir Bu Dewi, pertanyaan dari saya ya. Berdasarkan hasil percakapan coaching tadi ya antara Bu Dewi dan Pak Soleh, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi? Saya ingin mengembangkan kompetensi ini yang saya rasa paling sulit Bu, tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah ini kan supaya si coach itu bisa menggali solusinya dari permasalahan yang didatangnya itu. Ya, bagus sekali Bu ya. Ibu sudah punya satu tadi itu ya kompetensi ya, sudah bagus tuh mendengarkan aktif ya. Tapi sekarang Ibu juga ingin mengembangkan terkait mengajukan pertanyaan berbobot ya. Memang tidak mudah Bu ya. Yang pasti kita harus paham dulu teknik rasa tadi ya. Ibu sudah punya tapi belum 100% ya Bu ya. Nanti Ibu bisa mengasah lagi kemampuan Ibu, kompetensi Ibu dalam hal coaching ini dengan lebih baik pada sesi berikutnya. Kapan lagi Bu, selain mengajukan pertanyaan berbobot, saya rasa saya juga harus meningkatkan tentang present saya. Saya sepertinya agak kurang fokus tadi melihat permasalahannya. Ini saya lagi ada masalah, harus bisa dilepas dulu sehingga bisa presentnya atau kehadiran penuh buat coaching saya. Memang betul Bu, present atau kehadiran penuh itu harus Bu. Kita harus merasa hadir bersama-sama dengan coaching. Ya, artinya apa? Tidak hanya mendengarkan juga, tapi kita merasakan apa yang dirasakan oleh coaching. Itu melalui di present, jadi kehadiran penuh. Baik Bu Dewi, terima kasih atas jawaban ya dari pertanyaan tadi terkait dengan proses coaching dalam supervisi akademik. Mudah-mudahan kemampuan kompetensi Bu Dewi dalam coaching itu lebih terasah lagi, terutama kompetensi yang belum berkembang supaya bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih Bu Dewi ya. Saya akhiri percakapan kita ini terkait observasi ya, supervisi coaching dalam supervisi akademik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah praktik coaching dalam supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.